Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Oke, alhamdulillah hari ini berangkat semuanya. Silahkan alat tulis, buku, dan LKS-nya bisa dikeluarkan. Pak Januar, lihat untuk kondisi kebersihan kelas dan papan tulis sudah bersih. Artinya untuk hari ini kalian sudah siap mengikuti pembelajaran ya? Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu transformasi geometri. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi translasi atau pergeseran. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi, komposisi transformasi menggunakan matriks. Indikator pencapaian kompetensinya menemukan konsep translasi dengan konsep matriks, kemudian menentukan bayangan hasil translasi dengan menggunakan matriks. Tujuan pembelajarannya, kita menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian model yang kita gunakan tadi adalah project based learning atau membuat proyek. Kemudian nanti akan dibentuk beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan pembuatan poster translasi. Ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Salah satu tokoh pewayangan yang kita kenal adalah Gatotkaca. Gatotkaca di sini memiliki atau mempunyai sifat perwatakan yang berani, teguh, tangguh, cerdik, waspada, gesit, tangkas, tabah, dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Maka kalian sebagai peserta didik harapannya dapat meneladani sifat-sifat positif yang dimiliki oleh tokoh pewayangan tersebut. Untuk materi transformasi geometri di sini sudah pernah kalian pelajari di jenjang SMP. Ada yang masih ingat apa saja jenis transformasi geometri? Jenis transformasi ada 4, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dilatasi perbesaran, dan pengecilan. Baik, terima kasih Mbak Luna untuk jawabannya. Berarti Mbak Luna di sini masih ingat untuk jenis-jenis transformasi geometri. Tepat sekali. Tadi yang pertama untuk jenis transformasi geometri adalah translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua rotasi atau perputaran. Kemudian yang ketiga refleksi atau pencerminan. Kemudian yang keempat ada dilatasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering memanfaatkan konsep translasi. Salah satunya apa? Di sini cowok-cowoknya sering bermain catur. Ada yang pernah? Nah, dalam bermain catur di situ kita menggunakan konsep translasi atau pergeseran. Selanjutnya pretest, silahkan dikeluarkan HP-nya. Kemudian sediakan 1 kertas untuk oret-oretan. Silahkan amati. Di sini terdapat gambar tokoh pewayangan tadi ya. Ada Gatotkaca. Di sini digeser ke kanan atau ke kiri tuh? Ke kanan ya. Digeser ke kanan. Kemudian digeser lagi ke atas. Nah, berarti gambar wayang tersebut
ditranslasikan. Ada yang bersedia membantu membaca? Mas Abel? Seorang dalang sedang mementaskan pertunjukan wayang kulit. Ia menggeser wayang tersebut ke kiri lalu ke atas. Perhatikan titik A dan titik B pada gambar wayang di samping. Buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan translasi dan matriks. Setelah ini kalian akan berkelompok untuk mengerjakan LKPD dan membuat proyek poster translasi. Selanjutnya Pak Zanuar akan bagikan LKPD. Kemudian nanti setelah mengerjakan LKPD kalian harus membuat proyek poster translasi. Silakan diisikan dulu nama anggota kelompoknya. A aksen diperoleh dari berapa? 7 ditambah min 9. Kemudian 1 ditambah 3. 7 ditambah min 9 berapa? Nah, terus Apabila wayang tersebut digeser oleh translasi yang berbeda sesuai dengan tabel berikut, maka isilah tabel di bawah ini dengan benar. Oke, berarti di sini titiknya 60 ditranslasikan 34. Diperoleh bayangannya 9,4. 9 ini diperoleh dari berapa? Berarti 6 ditambah 3. Kemudian 4 ini diperoleh dari 0 tambah 4. Dibuat seperti ini. Yang kedua, silahkan kalian merencanakan job desk pembagian tugas dari kelompok kalian masing-masing. Siapa yang mengerjakan LKPD, siapa yang menggambar, dan siapa nanti yang presentasi. Kemudian silakan kalian tentukan prosedur pengerjaan pembuatan poster. Kemudian dikurangi 15 min 7, 10 ditambah 3, 13. Oke, pertama buat dulu koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y. Betul Mbak Rajwa? Ini sumbu Y, ini sumbu X. Bangun pertamanya berarti yang mana? Ini bangun pertama, kemudian ini bayangan yang pertama, ini bayangan yang kedua. Oke, translasinya min 3, min 14, 20 dan 8. Oke. Untuk LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Selanjutnya siapa kelompoknya yang ingin presentasi? Kelompok 1, dipersilakan Mas Abel dan teman-temannya untuk maju ke depan. Seorang dalang sedang mementaskan pertunjukan wayang kulit. Ia menggeser wayang kulit tersebut ke kiri lalu ke atas. Perhatikan titik A dan titik B pada gambar wayang di samping. A. Gambarlah koordinat bayangan titik A dan titik B setelah wayang digeser. B. Berdasarkan koordinat titik yang kalian peroleh, tulislah dalam pemetakan berikut. Titik A, koordinatnya 7,1, ditranslasikan min 93 dengan hasil A aksen menghasilkan min 2,4. Titik B, koordinatnya 5,2, ditranslasikan min 93 menghasilkan B aksen menghasilkan koordinat min 4,1. Apabila wayang tersebut digeser oleh translasi yang berbeda sesuai dengan tabel berikut, maka isilah tabel di bawah ini dengan benar. P, X, Y koordinatnya, translasi P translasi A, B koordinat titik hasil translasi, P aksen, X aksen, Y aksen. Penjumlahan matriksnya, X aksen menghasilkan A plus X, Y aksen menghasilkan B plus Y. Terima kasih. Kami memilih bangun segitiga dengan titik koordinat A. Titik koordinatnya berada
di 3,1. Yang titik B, titik koordinatnya 13,1. Dan titik C, titik koordinatnya 8,10. Kemudian ditranslasikan dengan titik koordinat min 15,3. Dihasilkan A aksen min 12,4, B aksen min 2,4, dan C aksen min 7,13. Kemudian ditranslasikan lagi dengan titik koordinat 8, min 16. Dihasilkan A double aksen min 4, min 12, B double aksen 6, min 12, dan C double aksen 1, min 3. Kelompok kami memilih bangun jajar genjang dengan koordinat titik A min 15,4, titik B min 5,4, titik C min 2,10, titik D min 12,10. Kemudian ditranslasikan dengan min 3, min 14. Menghasilkan titik A aksen min 18, min 10, B aksen min 8, min 10, C aksen min 5,4, D aksen min 15, min 4. Kemudian ditranslasikan kembali dengan 28. Menghasilkan A double aksen 2, min 2, B aksen 12, min 2, C double aksen 15,4, D double aksen 5,4. Untuk kelompok 8 berarti bangun yang dipilih adalah bangun jajar genjang. Di sini bangun awalnya berarti ya. Kemudian ditranslasikan, pertama diperoleh bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen atau jajar genjang yang warna biru. Kemudian ditranslasikan kembali, yang kedua diperoleh jajar genjang yang warna merah. Oke, terima kasih untuk kelompok 8, bisa kembali ke tempat duduknya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Kemudian Pak Yanuar amati untuk hasil gambar bayangannya sudah baik dan sudah bagus. Untuk hasil translasinya juga sudah terlihat dengan jelas. Selanjutnya, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran objek geometri dengan arah atau jarak yang sama. Jadi yang dimaksud dengan translasi di sini adalah perpindahan atau pergeseran objek geometri dengan arah dan jarak yang sama. Selanjutnya, bagaimana sifat objek geometri yang ditranslasi? Bangun yang digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, translasi yaitu perpindahan atau pergeseran objek geometri dengan arah dan jarak yang sama. Untuk bangun yang digeser atau ditranslasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Selanjutnya, mari kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Pembelajaran hari ini kami mempelajari materi translasi. Kemudian kami melakukan proyek pembuatan poster translasi. Saya sudah paham mengenai materi translasi menggunakan konsep matriks. Silahkan nanti di rumah kalian mengerjakan tugas individu. Pada bahan ajar yang sudah Pak Januar bagikan ada latihan mandiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi refleksi. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.